Assalamualaikum, ketemu di video kali ini kita akan bahas tentang contoh soal ujian akhir IPA bagian yang kedua ya. Kita mulai dari nomor 11. Ini masih ngomong tentang listrik dinamis, ada di materi kelas 9 kalian. Nah, di sini perhatikan gambar percabangan arus listrik berikut. Kuat arus yang mengalir adalah di I. Di sini di I yang ditanyakan. Nah, di sini kita pakai hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Kita lihat sebagai titik pusatnya di sini, yang menuju titik pusat ada berapa? Ada 3 ampere ditambah dengan 2 ampere ditambah dengan 5 ampere. Nah, yang keluar berapa? Yang keluar kita lihat di sini ada 7 dan ada I itu sendiri. Ada 7 ampere plus I. Nah, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 5 adalah 10 ampere. Jadi yang masuk adalah 10 ampere, yang keluar adalah 7 ampere plus I. Jadi I sama dengan 10 dikurangi 7. Hasilnya adalah 3 ampere. Opsi yang A. Kita ke nomor 12. Di sini ada sebuah rangkaian campuran ya. Ada seri dan ada paralelnya. Nah, di sini yang kita bahas pertama kita menentukan dulu nih yang mana seri, yang mana paralel. Yang seri ini adalah seri, di sini RS1. Di sini RS yang kedua. Nah, di sini ini adalah yang paralel. Sudah, setelah itu kita cari, oh ini ternyata ada tegangan. Yang ditanya adalah arus. Arus itu adalah I. Kita tahu bahwa rumusnya I sama dengan V per R. Jadi kita cari dulu R-nya. Yang pertama kita cari adalah R paralel. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per, taruhlah di sini R1, di sini R2, di sini R3, dan di sini R4 ya. Berarti di sini adalah R2 ditambah 1 per R3. R2-nya kita punya 1 per 4 ditambah 1 per 12. Penyebutnya disamakan jadi 12. Di sini berarti 3. 12 dibagi 4 adalah 3. 12 dibagi 12 adalah 1. 3 tambah 1 adalah 4 per 12. Di sini masih 1 per RP. Terus kita kali silang deh. Jadi 4 RP sama dengan 12. RP sama dengan 12 per 4 adalah 3 ohm. Habis itu, apa yang harus kita cari? Yang kita cari adalah R total. R total kita pakai rumus seri. Jadi R seri atau R1 ditambah RP, terus ditambah R yang keempat ini tadi, R4. R1-nya kita punya 2. Terus R paralelnya kita ketemu 3 dan R4-nya kita punya 4. 2 tambah 3, 5. 5 ditambah 4 adalah 9. Nah, sudah di sini 9 ohm untuk R total. Kita baru masuk I. I sama dengan V per R. V-nya adalah 12 dan R-nya adalah 9. 12 dibagi dengan 9 adalah 4 per 3 atau 1,33 ampere. Jawaban yang A. Selanjutnya kita ke nomor 13. Di sini ada energi listrik. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt. Berarti di sini ada daya, ada P. Terus ada 2 lampu 10 watt, bla 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 bla. Di sini ada T 5 jam. Ternyata semua menyalanya sama. Terus di sini ada harga per kWh. Hati-hati. Dipakai 1 bulan. Berarti yang kita cari pertama W, lampu yang pertama. Kita cari kan rumusnya W sama dengan P kali T. Berarti 4 kita kali 20 dulu. Hasilnya adalah 80. Masih watt. Di sini belum kita kali T ya. Terus lampu yang kedua berarti 2 lampu dikali 10 watt. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10, 20 watt. Terus habis itu yang ketiga ada 3 lampu dikali 40 watt. 3 kali 4, 120 watt. Sudah, baru kita jumlahkan.
Ini 100 ditambah 120, 220 watt. Nah, di sini baru kita cari W-nya. W total berarti 220 dikali dengan 5 jam. Kali dengan 5 jam menghasilkan angka 22 dikali 5 adalah 110, berarti 1100 watt. Habis itu kita kali dengan 30 hari. 11 dikali 3 adalah 33, 1, 2, 3. 1, 2, 3 WH, watt hour. Berarti sama dengan 33 kilowatt. Kenapa kita pakai kilowatt? Karena dia di sini bilang kilowatt hour. Habis itu kita cari biaya. Biaya sama dengan KWH yang dihasilkan dikali harga per KWH-nya berapa. KWH-nya kita punya 33, harganya kita punya 500 rupiah. Berarti hasilnya total 33 dikali 500 rupiah adalah 16.500 rupiah. Jawaban yang D. Jadi di sini hati-hati ya, harus teliti untuk soal semacam ini. Kita ke nomor 14. 14 tentang magnet. Di sini ada elektromagnet dan ada induksi. Nah, di sini ada kutub positif, ada kutub negatif. Berarti arusnya dari kiri ke kanan. Habis itu yang dari kiri kita lihat, oh ternyata dari belakang. Kalau melihat dari belakang, berarti ibu jari kalian ada di sebelah kanan. Kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Berarti kalau ibu jari di sebelah kanan, posisinya adalah mata, bolpen kalian yang sebagai besinya, batang besi, dan baru jari-jari tangan kalian. Terus ditutupin deh ke bolpennya. Jadi saya ulang, posisinya adalah mata, bolpen kalian, baru jari-jari tangan kalian yang memegang bolpen. Ibu jari kalian otomatis akan ada di kanan karena kita menggunakan tangan kanan. Ibu jari selalu menunjukkan kutub utara, berarti N-nya akan berkutub utara dan M otomatis selatan. Nah, ingat kalau dia diinduksi didekatkan hasilnya pasti berlawanan. Kalau utara berdekatan pasti dengan selatan. Kalau O-nya selatan otomatis P-nya akan menjadi utara. Nah, jika antara N dan O tolak menolak. Oh, di sini tidak didekatkan. Di sini MNO berturut-turut adalah karena dia ngomong ini tidak didekatkan, ini nggak ada hubungannya ya, sorry. Di sini tolak menolak berarti di sini utara, di sini selatan karena utara akan tolak menolak dengan utara. Berarti urutannya adalah M, N, S, U, habis itu U, S. Ini 1, 2, 3, 4. S, U, S. Nah, jawaban yang B. Jadi tolong dibaca, nggak selalu semua itu ternyata diinduksi. Ini ternyata hanya mau bagaimana reaksinya kalau dua-duanya sudah berupa magnet. Terus kita ke nomor 15. Ada transformator. Transformator di sini ingat step up atau step down ya. Ini ternyata VP-nya, VS-nya dia dari besar menjadi kecil, berarti dia step down karena dia turun. Tegangannya turun. Nah, sekarang yang ditanya apa? Kuat arus primer. Kita bisa tahu di sini ada VP, ada VS, ada IS, ada IP. Sudah. Ya, ada IS berarti terus yang ditanya IP. Rumusnya adalah VP per VS sama dengan IS per IP. Hati-hati kebalik. VP-nya kita punya 100, VS-nya kita punya 50, IS-nya kita punya 0,4. Terus IP-nya kita nggak punya. 100 dibagi 50, 1, 2. Kita kali silang ya. 2 IP sama dengan 0,4 dikali dengan 1. Berarti IP sama dengan 0,4 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,2 ampere atau jawaban yang B. Terus kita ke nomor 16. Fenomena berikut ini
yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi. Rotasi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya. Hati-hati. Jadi bumi berputar itu ada rotasi dan ada revolusi. Kalau revolusi itu terhadap matahari, kalau di sini terhadap sumbu. Jadi terhadap bumi itu sendiri, terhadap sumbu. Kalau ini butuhnya waktu 24 jam, kalau rotasi 24 jam. Tapi kalau revolusi butuhnya 365 hari atau 1 tahun. Disebabkan oleh rotasi. Jadi nanti untuk nomor 16 yang harus kalian pelajari adalah seputar rotasi dan revolusi. Gerak semu matahari dari utara ke selatan. Nah, utara ke selatan ini berubahnya kan bulanan, nggak setiap hari berubah. Kadang bukan terus di utara di selatan, bukan, lebih condong ke utara atau lebih condong ke selatan. Berarti kalau jangka waktunya lama pasti dia itu revolusi. Perbedaan waktu di garis bujur. Kita Indonesia misalnya punya 3 waktu, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Berarti ini karena rotasi. Pokoknya kalau pendek-pendek itu rotasi. Terjadinya siang malam berarti rotasi karena tadi 24 jam. Gerak semu benda langit dari timur ke barat. Nah, gerak semu benda langit dari timur ke barat misalnya itu matahari. Gerak semu matahari berarti rotasi karena kan setiap hari. Pergantian musim itu kan lama, hitungannya bulan berarti dia revolusi. Nah, yang rotasi berarti ada 2, 3, dan 4. 2, 3, 4 adalah opsi yang C. Sekarang kita ke nomor 17. Nomor 17 bertanya tentang apa? Molekul senyawa. Nah, molekul itu ada 2. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Bedanya apa? Kalau unsur itu hanya 1 unsur. Jadi misalnya H2. Ini unsur. Hanya ada hidrogen saja. Hanya ada 1 huruf besar saja, itu berarti dia molekul unsur. Tapi harus ada indeksnya ya. Kalau H doang, ini namanya atom. Atau dia unsur, bukan molekul. Jadi kalau molekul itu gabungan dari beberapa atom. Nah, sekarang kalau senyawa ini beberapa unsur. Misalnya H2O. H2O itu kan berarti ada hidrogennya 2, ada oksigennya 1, ada 2 huruf besar, berarti dia molekul senyawa. Yang termasuk molekul senyawa, ini huruf besarnya ada 2, berarti ini molekul senyawa. Ini apa ini? Garam dapur. Terus di sini ada oksigen. Nah, oksigen huruf besarnya hanya O doang kan, berarti dia itu molekul unsur. H2SO4 atau sering dipakai itu ya, air keras, asam sulfat. Di sini ini asam sulfat. Nah, ternyata dia malah ada hidrogen, ada sulfur, ada oksigen, jelas berarti dia itu molekul senyawa. S8 hanya ada huruf S, di sini sulfur, berarti dia itu molekul unsur. Di sini H2O adalah molekul senyawa. Habis itu di sini ada aluminium doang, berarti dia itu unsur, dia bukan molekul karena nggak ada indeks hurufnya berapa. Terus yang molekul senyawa berarti tadi NaCl, H2SO4, dan H2O. 1, 3, dan 5. 1, 3, 5 opsi yang B. Kita ke nomor 18. Ada asam basa menggunakan lakmus. Ingat, sebelum kita membahas bahwa asam itu dari merah selalu berakhir merah. Jadi merah akan menjadi merah, lakmus merah akan menjadi tetap merah, lakmus biru akan menjadi merah. Nah, kalau basa itu merah akan menjadi biru
dan biru akan tetap biru. Jadi menghafalkannya sebenarnya enak kok. Basa B, biru, biru gitu ya. Kalau netral dia nggak berubah. Jadi netral itu misal lakmusnya merah ya tetap merah, lakmusnya biru ya tetap biru, berarti larutannya itu netral. Larutan A, lakmus merah menjadi biru, merah menjadi biru, ingat biru berarti dia basa. Lakmus merah tetap merah, kita nggak bisa ngomong karena dia nggak ngomong lakmus birunya gimana. Larutan C, biru menjadi merah, berarti ini asam. Biru tetap biru, berarti dia itu basa. Atau dia bisa netral. Netral. Atau dia bisa, di sini dia bisa asam. Boleh. Atau netral, karena tetap. Nah, yang ditanya yang bersifat basa. Yang bersifat basa otomatis 1, ini positif. Dia itu basa. 1, 4. Karena 4 bisa netral, bisa basa. Jadi opsi yang C. Jadi hati-hati nanti kalau ditanya manakah yang bersifat asam atau manakah yang bersifat netral gitu. Untuk soal UM-nya. Nomor 19. Ini materi barusan ya tentang atom unsur. Kelas 9 semester 2. Kalsium memiliki nomor atom 20 dan nomor massa 40. Kita ingat bahwa X, terus habis itu X ada A, ada Z. Di sini ini nomor atom, di sini nomor massa. Nah, kalau nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Kalau nomor massa itu adalah proton ditambah neutron. Nah, di sini ada kalsium, nomor atomnya 20 dan nomor massanya 40. Jumlah proton selalu sama dengan nomor atom. Karena nomor atomnya 20 berarti jumlah protonnya juga 20, yang B. Nah, yang terakhir nomor 20, dari hasil pengamatan terhadap besi diperoleh data sebagai berikut. Sifat fisika. Hati-hati, sifat ada 2, ada sifat fisika, ada sifat kimia. Bersifat ferromagnetik, otomatis fisika ya. Dapat menghasilkan, jadi ini ferromagnetik, diamagnetik kan kalau dibikin magnet, lama-lama sifat magnetnya hilang, itu kan perubahan. Kalau bisa balik ke tempat semula berarti dia itu perubahan fisika, berarti dia termasuk sifat fisika. Jadi ini sifat fisika. Menghantarkan panas, menghantarkan sendok, dikasih kalor, habis itu didiemin juga lama-lama suhunya turun tetap bentuknya sendok, berarti dia itu fisika. Nah, beda dengan ini, bereaksi dengan oksigen. Kalian punya apel dikupas menjadi coklat karena bereaksi dengan oksigen, dibiarin sampai kapanpun juga dia nggak akan balik lagi jadi apel yang berwarna putih gitu kan. Dia tetap menjadi coklat, bahkan lama-lama menjadi busuk begitu. Terus sulit terbakar. Yang berhubungan dengan pembakaran, misalnya kalian bakar kertas, nggak akan itu abunya kertas balik lagi menjadi kertas. Jadi ini sifat kimia. Di sini sifat kimia. Jadi untuk sifat fisika adalah di opsi A dan B. Jadi dipahami mana sifat fisika, mana sifat kimia. Oke, demikian materi untuk bagian yang kedua. Sampai jumpa di materi bagian yang ketiga. Wassalamualaikum.